Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pemda dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berbincang-bincang dengan narasumber yang sama waktu episode pertama, Haji Idris Santoso. Beliau adalah Ketua NGO Pasundan Raya Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, hari ini sebetulnya kita ingin berbincang tentang rencana rotasi jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor, Pak Haji. Ya. Baik. Nah, ini kita berharap bahwa dalam rotasi ini tidak terjadi konflik, ya, baik itu dengan bupati, dengan wakil bupati dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, tentu ini kan masyarakat bertanya-tanya, ya, apakah penempatan posisi jabatan ini berdasarkan balas jasa, ya, atau mungkin karena ada dulu deal-deal politik. Ya, kita tidak tahu. Sebetulnya kita tidak berharap itu, tapi mudah-mudahan ke depan ini betul-betul bupati ketika melakukan rotasi berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kedekatan, gitu ya Pak Haji. Baik. Kira-kira Pak Haji sendiri ini seperti apa pandangannya terkait rencana rotasi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah posisi jabatan dinas yang kosong, memang sudah menjadi hal yang wajar dan biasa di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bogor ini ada beberapa posisi di tataran eselon 3 dan 2 itu memang banyak posisi yang kosong. Ya, tentunya ini sudah menjadi hak kewenangannya Bupati definitif untuk menempatkan orang-orang di mana posisi itu dibutuhkan. Nah, namun dalam kaitan dengan posisi tersebut tentunya juga harus didasarkan minimal 2. Apa itu 2? Pertama adalah layak, artinya segala macamnya itu dia memiliki satu kelayakan dalam hal, karena kenapa? Yang namanya menduduki posisi di eselon 2 itu tentunya kaitan dengan masalah pelayanan ini, orangnya ini fleksibel nggak dalam hal melayani. Jangan sampai ada ruang-ruang eselon 2 ini ada ketertutupan, apalagi kaitan dengan masalah informasi yang memang perlu diterima oleh masyarakat. Nah, jadi di sini harus benar-benar layak. Di samping layak, ada yang kedua yaitu kaitan dengan masalah kemampuan. Artinya kelayakan dan kemampuan itu dua syarat yang memang harus menduduki posisi jabatan tersebut. Ya. Jadi kompetensi di sini juga jangan sampai nanti kalau tadi dibahas itu kaitan dengan masalah bahwa ada dalam tanda kutip itu kaitan dengan jasa, kaitan dengan masalah tim dan segala macam. Itu saya rasa itu ya secara profesional jangan sampai diharapkan seperti itulah. Nanti dalam perjalanannya saya yakin akan terjadi tanda kutip dalam perjalanannya. Karena kenapa? Ada beberapa memang yang menjadi satu ketidakpuasan di publik, dan lagi nanti juga dengan bupati juga akan beriringannya juga berbeda begitu. Terus gini Pak Haji, ini pandangannya bagus nih. Mudah-mudahan ini akan didengarkan lah oleh bupati kita. Kadang-kala gini, ada banyak keluhan dari teman-teman aktivis LSM dan juga masyarakat terkait keterbukaan oleh pejabat-pejabat ini. Nah, kita kan berharap yang menduduki jabatan-jabatan itu kan mereka yang terbuka. Nah, menurut Pak Haji ini yang kira-kira kemampuan komunikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh para nanti nih? Seperti apa kemampuan itu yang harus mereka miliki? Apakah harus ada kemampuan berkomunikasi lah intinya dengan masyarakat? Oke. Kalau kita memenuhi kriteria ideal, kalau toh yang benar-benar ideal itu memang untuk 100% agak sulit, tetapi paling tidak masuk ke dalam tataran mau menuju ke ideal saja itu pun sudah bagus itu. Nah, lalu jangan sampai nanti
begitu memposisikan diri dia ditugasi atau diberikan tugas menduduki jabatan eselon 2 di salah satu SKPD, justru ada semacam apa namanya kelemahan secara intelektual, kelemahan secara akademik, sehingga menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kawan-kawan. Seperti kawan-kawan sering menyampaikan bahwa ini kepala dinas ini tidak mampu, tidak layak dan segala macam. Termasuk teman-teman para aktivis juga, jangan sampai nanti menjadi bumerang kepada bupati. Makanya saya berharap kepada bupati, tolonglah yang menduduki posisi camat, karena adalah dia sebagai kepanjangan bupati di tingkat wilayah, lalu eselon 2 yang menduduki jabatan-jabatan di kepala dinas termasuk badan, itu memang orang-orang yang memiliki satu profesional yang di bidangnya. Jangan sampai nanti bukan apa-apa, memberatkan juga pada sama bupati. Karena kenapa? Nanti pada akhirnya banyak persoalan yang muncul yang berdampak kepada bupati juga. Saya berharap kepada bupati, mohonlah sebelum nanti ada terjadi rotasi, agar menempatkan orang-orang memiliki satu kemampuan, kelayakan, dan memiliki satu wawasan yang cukup siap untuk menduduki jabatan itu. Karena kenapa? Jadi istilahnya right man and The right man on the right place gitu. Jadi menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Nah ini Pak Haji ya itu kita harap seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali kepada apa wacana-wacana yang berkembang lah, bahwa si A akan ditempatkan di sini, si B karena apa titipannya si A, titipannya si B. Dan bahkan wacana yang berkembang di luar sana yang menjadi diskusi-diskusi di warung kopi lah bahasa kita ya, bahwa ini si orangnya si A akan ditempatkan di sini dan akan dicabut akar-akarnya si orang ini. Gimana? Jadi gini, kalau seperti itu kita ini kan punya tanggung jawab di samping kita mengatur negara. Negara ini kan punya tanggung jawab juga dengan Tuhan, dengan masyarakat. Jangan sampai nanti yang namanya jabatan-jabatan itu justru malahan berdampak apa namanya negatif seperti beberapa di daerah yang lain. Banyak sekarang dari penegak hukum dalam perjalanannya dinas karena tidak seiring, tidak sesuai, apalagi ketidakmampuannya, ujung-ujungnya apa? Ditangkaplah penegak hukum dan segala macam. Ini bikin malu kita. Masyarakat Kabupaten Bogor yang 40 kecamatan, jumlah penduduk hampir 5,9 juta, ini bikin malu sampai terjadi lagi. Jadi sahabat Pemda, kenapa Haji Idris yang selalu saya jadi narasumber yang kedua ini, perlu ditahu bahwa beliau ini sebetulnya orang yang paham betul Kabupaten Bogor ya. Beliau hafal betul secara geografis ya Kabupaten Bogor. Jadi kalau mau tanya tentang Kabupaten Bogor mulai dari barat sampai ke timur, selatan, ini beliau tahu. Jadi beliau yang selalu diangkat menjadi narasumber akhir-akhir ini untuk menyikapi berbagai fenomena politik di Kabupaten Bogor. Nah, saya lanjutkan sahabat Pemda bahwa memang ketika berbicara rotasi ini memang yang pertama itu biasanya kan ada asesmen para calon-calon lewat open bidding. Ya, melalui open bidding dan lain sebagainya. Tapi ternyata begitu proses dilakukan ya, karena kita kan tidak mengetahui proses yang terjadi di sana ya. Kita hanya tahu hasilnya, hasil akhirnya bahwa siapa saja yang akan dilantik. Selalunya sampai di sana. Kita tidak pernah dilibatkan maupun misalkan para stakeholder yang ada tidak dilibatkan. Nah, bagaimana Pak Haji lihat itu? Apakah perlu ada unsur stakeholder yang perlu dilibatkan atau bagaimana untuk menilai? Ya sebenarnya kalau toh memang ini pejabat bupati kan juga memang beliau kan bukan terlahir dari Bogor. Jadi harus paham juga dengan masalah peradaban, nilai-nilai, karakter Bogor itu sendiri. Karena kenapa? Banyak pejabat-pejabat kita ini yang memang sudah mewarisi dalam pemikirannya ini, ya mungkin dari peninggalan pejabat yang lama. Karena apa? Plus minus itu akan terjadi. Tapi kalau toh memang benar-benar Pak Bupati ini nanti menempatkan itu sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan apa perjalanan, kan ada yang namanya diklat PIM. Diklat PIM 4, 3, 2, dan 1 termasuk open bidding segala macam. Ini kan salah satu jaringan menjaring para pejabat sesuai dengan berapa grid yang mereka yang bisa mampu untuk mengikuti dalam kompetisi tersebut.
Jadi jangan sampai karena politik dan ikut-ikutan politik lalu ditempatkanlah karena apa? Sebagai balas budi tadi. Ini jangan. Ini sekarang udah open keterbukaan. Mestinya juga ajak nih teman-teman, ada public hearing, teman-teman para penggiat, para aktivis, ajak bicara. Karena itu juga bagian dari baper jakatnya eksternal gitu. Karena tadi wilayah barat, timur, utara, selatan yang memang 40 kecamatan ini memiliki satu karakter yang berbeda, tentunya bagaimana dia bisa elastis mengimbangi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adatnya notabene berbeda begitu. Saya yakin kalau memang Pak Bupati bisa menempatkan posisi jabatan orang-orang tersebut sesuai dengan harapan masyarakat, insya Allah apa yang menjadi keinginan Bupati dengan motonya Bogor Istimewa, saya yakin bisa tercapai. Tapi kalau toh memang itu sama saja dengan kemarin, berarti persoalan klasik nggak bakal berhenti. Ya, kita kan tidak mau terjadi ada sutradara di luar dari Bupati. Kita berharap beliau lah sutradaranya. Walaupun mungkin pemainnya banyak, tapi kalau sutradara sudah menentukan alur cerita itu kan tidak akan meleset kemana-mana. Nah, Pak Haji sendiri melihat di Kabupaten Bogor ini akhir-akhir ini ada nggak sutradara lain kecuali dari Bupati kita nih? Jangan sampai ada. Kalau pemain banyak ya itu wajar lah. Pemain bola juga kan banyak, pelatihnya cuma satu. Ya betul. Kalau di dalam satu, ya katakanlah misalnya nih ada semacam sinetron. Tentunya komponen sinetron itu kan banyak. Ada beberapa lapis. Nah termasuk ada sutradara, bahkan termasuk ada pemain figuran. Kadang-kadang pemain figuran melebihi kemampuannya pemain peran utama. Nah ini. Nah ya mudah-mudahan kita berharap kepada Pak Bupati kita, Bapak Rudi Susmanto dan Bapak Jaro Ade, agar memang benar-benar memiliki satu daya ke depan ini para pejabat kita yang menduduki posisi baik itu di eselon 2, 3, 4 dan seterusnya, jangan sampai salah menempatkan orang yang tentunya jadi kekecewaan masyarakat. Jadi saya underline tadi itu ya, Bupati, Wakil Bupati harus seiring sejalan. Jangan sampai maunya Bupati begini, Wakil seperti ini. Jadi kita berharap nih dua-duanya sinkron ini. Ya, supaya karena korbannya bukan pejabat. Terus terang sekarang ini sudah bermunculan nih, ada beberapa daerah Bupati dengan Wakil Bupati, Wali Kota dengan Wakil Wali Kota. Ini sudah dimulai ada beberapa yang pecah kongsi. Karena kenapa? Tadi perbedaan keinginan dan perbedaan harap ini masing-masing punya ambisi untuk untuk mendapat orang. Nah ini mudah-mudahan di Bogor jangan sampai terjadi begitu. Dalam perjalanan 5 tahun ke depan, bagaimana Bogor ini yang memang benar-benar bersahaja, yang memang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Baik Pak Haji, yang terakhir mungkin ya, kita berharap semuanya bahwa ini terjadi sinkronisasi lah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati sampai Dewan, dan walaupun Dewan sebagai pengawas ya tetap menjalankan tupoksinya, tapi mudah-mudahan bisa meloloskan seluruh program-program kerja Bupati yang pro rakyat sehingga nanti tidak terkendala satupun ya. Kita berharap seperti itu, karena sekali lagi korban bukan pejabat, yang korban adalah rakyat kecil gitu ya. Ya kita dan harus ingat posisi jabatan yang ditempati itu adalah mereka ini adalah pegawai rakyat. Jadi harus berdasarkan bagaimana menangani, melayani masyarakat. Jadi jangan sampai dia merasa wah saya sudah jadi pejabat lalu semaunya dia, ya nggak bisa begitu. Nah jadi itu perlu Pak Bupati tolong sahabat Pemda, jadi pejabat itu adalah pelayan masyarakat, bukan yang harus dilayani. Bukan. Justru dia melayani. Jadi mindsetnya seharusnya yang dihormati dan dihargai itu adalah rakyat. Karena negara ini adalah ownernya negara. Nah, ini. Yang punya owner negara ini adalah rakyat. Jadi, tanpa rakyat nggak mungkin ada pejabat semuanya. Jadi rakyat jangan terlalu memberi hormat terhadap. Ya kalau yang namanya hormat, memberi hormat itu kan secara manusiawi. Maksud saya dalam artian etika, yang tadi itu hormat yang berlebihan yang berlebihan. Saya maksud. Jadi saya kira statement terakhir Pak Haji, apa yang perlu kira-kira untuk digarisbawahi atau kita boleh ditebalkan dalam rencana rotasi. Baik. Ya pada akhirnya kami sebagai elemen masyarakat berharap kepada Pak Bupati agar menempatkan posisi pejabat-pejabat untuk menempati eselon 2 dan 3, jangan sampai nanti kontra dengan keinginan masyarakat. Tolong Pak Bupati, tempatkanlah orang-orang yang memiliki satu kemampuan, kelayakan sesuai dengan harapan masyarakat.
The right man on the right place. Harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau toh memang tidak punya kemampuan ditempatkan di situ, tunggu kehancuran. Bogor akan terjadi kehancuran kembali kalau toh menempatkan orang yang salah di satu tempatnya. Oke, terima kasih Pak Haji waktunya. Dan seluruh teman-teman sahabat Pemda dimanapun berada, saya kira cukup diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut ke episode berikutnya dengan tema-tema yang saya kira menarik kita angkat di Kabupaten Bogor dan mungkin wilayah-wilayah lain. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.